Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbih. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik, hidayah serta inayah. Pada hari ini kita bisa melangsungkan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Harapan dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, alhamdulillah doa para kiai, doa para asatid, doa orang tua telah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika kita memasuki tanggal 1 bulan Rajab, mulai dari kalangan asatid, kiai, habaib, semuanya selalu berkumandang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya yang sangat sederhana. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balikna ya Allah fi syahri Ramadan. Ya Allah, berkahilah bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampaikan umur kami, panjangkan umur kami, sehatkan badan kami sampai nanti memasuki di bulan suci Ramadan. Nah, sekarang alhamdulillah sudah sampai di bulan suci Ramadan. Setelah tiba di bulan suci Ramadan, bahkan kita sudah sepekan melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Ada apa di bulan Ramadan? Timbul satu pertanyaan, kenapa sih kok Ramadan didamba-dambakan? Ramadan selalu diinginkan, Ramadan selalu dinanti-nanti. Ada apa sebenarnya ini di bulan Ramadan? Anak-anak sekalian yang saya cintai, Ramadan bulan suci, maka tidak akan bisa bercampur dengan orang-orang yang hatinya enggak suci. Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, maka tidak akan bisa bercampur dengan hati-hati orang-orang yang tidak dengan penuh hatinya itu keyakinan untuk selalu berdoa agar doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka perlu saya sampaikan ada apa di bulan Ramadan ini? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbih." Barang siapa yang berdiri
melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, maka Allah akan mengampuni dosanya 1 tahun yang telah berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Subhanallah. Memang orang yang ibadah di bulan Ramadan ini akan diampuni dosanya oleh Allah 1 tahun yang akan datang dan 1 tahun yang telah lewat. Anak-anak sekalian yang saya cintai, maka tadi saya sampaikan ada apa dan harus apa. Yang pertama, kita harus beribadah. Baik itu yang ibadah berbentuk mahdoh maupun ibadah yang berbentuk ghair mahdoh. Baik itu ibadah yang sifatnya wajib maupun ibadah yang sifatnya sunat. Naikkan frekuensi kita, naikkan ibadah kita untuk yang selalu kita nanti-nantikan selama di bulan suci Ramadan ini. Anak-anak sekalian yang saya cintai, maka keutamaan ibadah di bulan suci Ramadan ini, ibadah kita yang pertama tentunya akan mendapat pahala imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlipat ganda. Maka yuk di bulan Ramadan ini tingkatkan frekuensi ibadah kita. Jangan hanya yang wajib. Wajib merupakan kewajiban yang harus kita laksanakan. Tapi kalau seandainya kalau kewajiban saja itu bukan utama, maka ya kita tingkatkan, tambahkan yang nafilah, yang sunnahnya. Apa itu yang sunnah? Ada salat tarawihnya, ada salat rawatibnya, ada yaitu sholat tahajudnya, dan lain sebagainya. Kita tingkatkan itu. Maka setelah kita berbuka puasa, setelah azan isya berkumandang, yuk kita segera untuk berangkat ke masjid, berangkat ke musola, berangkat ke tempat ibadah untuk melaksanakan yang wajib sholat isya dilanjutkan dengan sholat tarawih yang nafilah. Anak-anak sekalian yang saya cintai, ini bentuk yang pertama bahwa mengisi keutamaan di bulan suci Ramadan. Naikkan frekuensi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang bernilai wajib maupun yang sunnahnya. Anak-anak sekalian yang saya cintai, yang kedua, Ramadan identik dengan tilawah Quran. Ya, kita tingkatkan di bulan Ramadan ini yang identik dengan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah walahul hasanah. Wal hasanatu bi asri amsalihha yudha'ifu liman yasha." Bahkan barang siapa qara'a harfan, yang membaca satu huruf diambil dari Al-Quran, satu huruf diambil dari Al-Quran, maka orang tersebut akan mendapat satu kebaikan. Satu kebaikan kalau di bulan suci Ramadan akan ditambahkan menjadi 10 kebaikan. Yang 10 kebaikan yudha'ifu akan dilipat gandakan menjadi dikali 70. Artinya satu huruf Al-Quran dibaca di bulan suci Ramadan akan mendapat pahala imbalan 700 kebaikan. Alhamdulillah. Yuk kita berlomba ibadah di bulan suci Ramadan ini.
kita ambil keutamaan-keutamaan di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama ibadah mahdohnya, yang kedua tentang tilawatul Quran, membaca ayat-ayat Al-Quran, mengkumandangkan ayat-ayat Al-Quran. Mumpung sehat, mumpung di bulan suci Ramadan, ayo kita sama-sama untuk bisa membaca Al-Quran. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul mu'minu yaqra'ul Qur'an kamasalil utrujal, raihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun." Perumpamaan orang yang membaca Al-Quran, orang mukmin yang pandai baca Al-Quran, orang mukmin yang fasih membaca Al-Quran, kamasalil utrujal, bagaikan buah yang wanginya semerbak. Raihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun, wanginya semerbak dan dimakan manis rasanya. Yuk, kira-kira buah apa ini? Yang ketika buah ini wanginya semerbak, dimakan manis rasanya. Itulah perumpamaan orang mukmin yang pandai baca Al-Quran. Kenapa? Karena belum semuanya jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang mukmin itu, orang muslim itu bisa dan pandai baca Al-Quran. Maka orang mukmin yang pandai baca Al-Quran, suaranya baik, makhorijul hurufnya juga benar, tajwidnya pas, itu persis kayak buah utrujal. Apa itu buah utrujal? Buah utrujal adalah diisyaratkan wanginya semerbak, ketika dimakan manis rasanya. Artinya apa? Orang mukmin yang pandai baca Al-Quran, yang menguasai isi kandungan Al-Quran, bisa ceramah, bisa tabligh, tapi tingkah laku kehidupan sehari-hari, baik berumah tangganya maupun pergaulannya, baik maupun dirinya, dia selalu sesuai dengan aturan Al-Quran. Yang kedua, kata Rasulullah, masalul mu'minu la yaqra'ul Qur'an kamasalil tamroh. Perumpamaan orang mukmin yang belum bisa baca Al-Quran, kamasalil tamroh, bagaikan buah kurma. Ya, kira-kira sudah tahu belum buah kurma itu? Kalau memang sudah tahu, coba nanti kita lihat, kita uji, kita coba buah kurma itu, la rayuha wa ta'muha hulun. Buah kurma itu sifatnya nggak ada wanginya, nggak ada baunya, nggak ada semerbaknya. Tapi yang namanya buah kurma ketika dimakan pasti manis rasanya. Coba nanti pulang dari sini, pulang dari ngaji, pulang dari dengarkan ceramah ini, yuk coba ambil buah kurma, cium dari atas nggak ada baunya, dicium dari bawah juga nggak ada baunya, dicium dari samping juga nggak ada baunya. Tapi setiap buah kurma ketika dimakan pasti manis rasanya. Apa maksudnya? Orang mukmin yang belum bisa baca Al-Quran itu belum bisa tabligh, belum bisa ceramah, belum bisa menasihati orang secara umum. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan rumah tangganya, baik dalam keluarganya, baik dalam pergaulannya, baik dalam belajarnya, baik dalam sekolahnya, sesuai dengan aturan Al-Quran. Cuman belum bisa ceramah saja. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, keutamaan mengisi di bulan suci Ramadan, yang pertama, tingkatkan frekuensi ibadah. Baik itu ibadah mahdoh maupun ghairul mahdoh. Baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Yang biasa belum melaksanakan sholat tarawih dengan baik dan sempurna, yuk mulai hari ini kita laksanakan sholat tarawih dengan baik dan sempurna.
Yang kedua, mumpung. Ini di bulan suci Ramadan identik dengan tilawah Quran. Kenapa kok demikian? Karena Ramadan adalah bulan tahun di mana pertama kali diturunkannya Al-Quran. Maka identik Ramadan adalah dengan tilawatil Quran. Yang ketiga, isi Ramadan. Keutamaan Ramadan ini dengan sodakoh. Kenapa kok demikian? Ingat saudara kita, ingat teman kita, ingat tetangga kita, ingat kawan-kawan kita. Tidak semuanya bernasib baik, apalagi di musim pandemik ini. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang kehilangan apa yang mereka miliki. Yang biasanya bahagia, mereka tidak bahagia. Yang tadinya berkelimpangan harta, dia tidak berkelimpangan harta. Yang tadinya dia punya pekerjaan, mereka hilang pekerjaannya. Kenapa? Karena gara-gara pandemi Corona 19 ini. Maka saya sarankan dan saya sampaikan dimanapun adanya, yuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pandemi musibah Corona ini segera berlalu dari persada Nusantara ini. Saya teringat dari ulama besar, ulama Indonesia yang bermukim di tanah suci yang bernama Imam Nawawi Al-Bantani. Dalam satu kitabnya beliau menukil dengan kalimat yang sangat sederhana. Inna syari'ata wal haqiqat kasafina yahussu alal bahri hasolat durun tajala. Kalaulah seandainya ada musibah di negerimu, ada musibah di kampungmu, ada musibah pada dirimu, maka laksanakan dua hal, kata Imam Nawawi. Yang pertama, syariat. Syariatnya untuk pandemi ini apa? Yang pertama, sering untuk mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, yaitu jaga jarak. Maka seandainya tiga tersebut kita laksanakan dengan baik, seruan dari pemerintah pusat maupun daerah kita laksanakan dengan baik, insya Allah harapan dan mudah-mudahan musibah dan wabah segera berlalu dari persada Nusantara ini. Jangan lupa, setelah tiga tadi kata Imam Nawawi, kalau sudah dilaksanakan tiga hal tersebut, jangan lupa wal hakikat kasafina yahusu alal bahri asolat durun tajalak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khusyuk dan tawadu. Mudah-mudahan segera diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung di bulan suci Ramadan yang insya Allah setiap doa umat Islam yang sedang berpuasa akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, saya ulangi yang terakhir, keutamaan ibadah di bulan suci Ramadan ini adalah yaitu berinfak dan sedekah selama di bulan suci Ramadan. Artinya apa? Hidup itu harus ada sosialnya. Hidup tidak hanya sendirian, tapi hidup perlu dengan orang lain. Adanya orang kaya karena adanya orang miskin. Adanya orang miskin karena adanya orang kaya. Artinya apa? Satu dengan selang lainnya saling membutuhkan. Mudah-mudahan tiga hal yang saya sampaikan untuk menyambut keutamaan bulan Ramadan ini, untuk ibadah ini, segera kita untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.